Oke, kita ulang ya pencitraan. Oke, halo semuanya. Hai Kak. Ya, jadi sebelum kita mulai kenalin ya, aku Putri Fedina, kalian bisa panggil aku Dina. Aku dari jurusan Psikologi Stambuk 21. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya ya Aldi udah bicara tentang literasi, di sini aku mau bicara tentang kecerdasan. Nah, kalian pernah nggak sih kayak dengar stereotype yang bilang kalau misalnya orang yang pinter itu yang jago matematika? Sering nggak dengar kayak gitu? Enggak. Sering ya, kayak oh ini dia pinter, jago matematika nih, pasti dia pinter dalam segala hal gitu kan. Sering nggak dengar kayak gitu? Terus juga ada yang bilang kalau misalnya dia ini nggak pinter matematika, nggak jago matematika, pasti dia bodoh di segala mata pelajaran. Pernah nggak sih kalian dapat komenan kayak gitu? Atau stereotip kayak gitu, pernah dengar ya? Oke, jadi kalau aku sendiri ya, jujur pengalaman waktu SMA, aku tuh tipe orang yang nggak suka belajar matematika, benci gitu bisa dibilang. Dan nggak cuman nggak suka belajarnya, aku juga memang ya kurang mampu lah gitu ngikuti pelajaran matematika, karena aku memang dari awal tuh nggak suka sama matematika gitu kan. Jadi kalau setiap ujian tuh aku udah bisa prediksi kayak nilai ujianku tuh berapa. Kayak dapat 60 aja tuh udah syukur lah. Menurut aku itu udah nilai di atas KKM, padahal tuh kayak ya rendah lah gitu kan. Cuman kayak walaupun aku tuh udah menghabiskan waktu bergadang, terus juga baca buku mati-matian, pokoknya belajar mati-matian lah gitu. Kayak tetap aja nilai ujian matematikaku tetap 60. Dibandingkan sama temanku ada yang dianya tuh cuman sistem SKS ya kan, sistem kebut semalam, dan dia bisa dapat nilai 90 gitu. Kayak aku mikir, karena tadi awalnya udah ada stereotip kalau misalnya orang yang nggak jago matematika itu adalah orang yang bodoh gitu kan. Aku mikir waktu SMA tuh aku salah satu orang yang itu. Jadi aku kayak, aku nggak pintar matematika nih, pasti aku bodoh gitu kan. Oke, itu satu case gitu kan. Ini aku mau cerita tentang temanku ya. Ada namanya Fahri. Jadi Fahri ini teman sekelasku. Si Fahri ini dia suka banget pelajaran olahraga. Tapi sebelumnya Fahri ini lebih parah dari aku. Dia selalu kalau misalnya terima rapot tuh, kalau bagi rapot dia selalu top 10 dari belakang gitu. Jadi dia ya itulah nilai akademiknya, nilai raportnya tuh anjlok, sampai pernah ada guru yang negur dia kayak, Fahri, nilai kamu tuh kok segini terus gitu, nggak ada perubahan, nanti besarnya kamu jadi apa gitu. Sampai ada guru yang pernah bilang kayak gitu. Nah, tapi ada satu hal yang aku lihat di Fahri ini yang spesial lah gitu, spesial. Jadi aku lihat di Fahri nih, dia itu walaupun nilai akademiknya tuh rendah, tapi dia jago banget di pelajaran olahraga. Bahkan Fahri udah sering menang kayak lomba-lomba nasional bahkan. Dan juga setiap dia ikut turnamen gitu kan, football dan segala macamnya, dia selalu menang gitu. Dan nggak jarang juga kayak di announce gitu kan waktu kalian kan kalau misalnya di SMA tuh setiap hari Senin ada nggak sih kayak ngumumin siapa aja yang juara gitu kan, ada kan ya. Nah, si Fahri tuh bisa dibilang kayak hampir tiap minggu lah ada nama dia diumumin, dia menang kayak lomba bola lah dan segala macamnya. Cuman kayak apa yang udah dicapai Fahri itu ketutupan sama anak-anak yang selalu menang kayak olimpiade. Terus anak-anak yang dianya itu jago di akademik gitulah. Selalu si Fahri ini kayak ketutupan gitulah. Nah, guru-guru itu lebih memandang orang-orang yang jago di matematika dan di pelajaran akademik lainnya gitu. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, Fahri ini tingkat kejuaraannya tuh nggak main-main gitu kan, nasional, bahkan ya hebat lah gitu bisa dibilang. Nah, fenomena yang dialami Fahri dan juga aku tadi ya, itu bisa terjadi kalau misalnya orang-orang masih nganggap bahwa kecerdasan itu cuman satu gitu kan, kecerdasan intelektual. Nah, jadi sebenarnya kayak orang-orang di Asia gitu kan, apalagi di Indonesia ya khususnya, kayak menganggap orang yang pintar itu pasti ya cuman yang pintar matematika gitu kan, padahal enggak. Ternyata guys, ada 8 jenis kecerdasan di dunia ini gitu kan. Nah, apa aja sih 8 jenis kecerdasan itu ya? Jadi pertama aku mau kenalin nih, boleh agak kesini dikit Kak? Oke. Nah, jadi
ada namanya seorang psikolog gitu kan, seorang psikolog dan juga ahli pendidikan ya, namanya Howard Gardner. Jadi Howard Gardner tuh mengemukakan kayak teori nih, multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Jadi kayak yang udah aku tadi bilang ya, bahwa ternyata kecerdasan itu nggak cuma matematika, guys. Kecerdasan tuh ada banyak, ada 8 jenis kecerdasan. Nah, pertama inilah ya, yang kita pertama tuh logis matematis. Ini kayak orang-orang yang tadi aku bilang ya, yang selalu kayak di nomor satu kan lah gitu di Asia dan juga mungkin sama ibu-ibu kita gitu kan ya. Orang-orang logis matematis yang dianya itu pinter matematika gitu. Nah, jadi orang yang logis matematis itu dia suka banget menyelesaikan suatu masalah, berpikir secara kritis dan juga suka angka-angka gitulah. Mungkin kalian yang anak di sini anak fisika semua ya? Ya, mungkin kalian salah satunya logis matematis gitu kan. Nah, biasanya yang di nomor satu kan di Asia dan juga di Indonesia gitu kan, kecerdasan logis matematis. Nah, padahal selain kecerdasan itu ada lagi nih, ini kita beralih ke sampingnya ada verbal linguistik. Nah, jadi orang-orang yang punya kecerdasan verbal linguistik itu dia memang nggak suka angka-angka gitu, nggak jago di bidang angka, tapi dia pandai ngolah kata gitu. Jadi kayak orang-orang yang suka pidato, terus juga yang puitis gitulah, yang anak-anak sastra banget nih, itu tipe kecerdasannya bisa jadi kecerdasan verbal linguistik. Atau yang suka belajar gitu kan, yang bisa banyak bahasa, bisa jadi kecerdasan dia itu kecerdasan verbal linguistik. Nah, mungkin kalau misalnya kalian nggak salah satu di antaranya, oke. Maaf ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak dua di antara ini, logis dan verbal, jangan khawatir, masih ada sisanya. Ada visual spasial. Jadi kecerdasan visual spasial ini orang-orang yang ciri-cirinya tuh jago gambar. Nah, siapa sih nih yang suka nggambar? Nah, bisa jadi kamu salah satu di antaranya. Jadi orang yang visual spasial ini dia suka banget dan juga memang pandai gitu, kayak menafsirkan bagan-bagan, terus juga kayak ngegambar. Dan biasanya kalau misalnya yang kayak kalian tuh kalau misalnya jalan di satu daerah, belum pernah ke daerah itu gitu, masih sekali, dan besoknya kalian ke daerah itu lagi, itu biasanya dia masih ingat gitu jalannya. Itu orang-orang visual spasial. Nah, kalau misalnya enggak, Kak, kayaknya bukan aku sih itu visual spasial. Oke, ada lagi, ada kecerdasan naturalis. Nah, ini kayak anak-anak senja gitu kan, anak-anak alam nih salah satunya kecerdasan naturalis. Kalau misalnya kalian yang suka cinta alam, terus juga mau dianya itu nggak dikasih apa-apa, terus dikasih kayak hidup bebas aja gitu kan di alam sana, itu bisa survive mereka. Nah, itu orang-orang kecerdasan yang naturalis. Nah, ada lagi nih kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal tuh kayak kita, bagaimana cara kita itu memahami diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal tuh tahu kayak dirinya mau ngapain, apa yang aku sukain, terus kapan aku itu termotivasi atau kapan aku malesnya. Pokoknya dia bisa memahami dirinya sendiri. Itu kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau berlawanan gitu kan. Interpersonal tuh bisa dibilang juga kayak nama lainnya tuh kecerdasan sosial. Jadi kalau kalian yang suka bersosialisasi, oke, lanjut ya. Sosialisasi, terus ini orang-orang yang kecerdasan interpersonal ini biasanya kayak orang-orang yang sering dijadikan tempat curhat sama orang-orang. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sering dijadikan tempat curhat itu, mereka bisa kayak nangkep perubahan mood loh. Perubahan mood kawannya itu mereka paham, dan mereka tahu kalau misalnya kawannya itu lagi males ngomong. Itu tahu orang-orang kecerdasan interpersonal nih. Dan dia jago bersosialisasi. Nah, kalau misalnya kalian nggak di antara semua yang udah disebutkan, masih ada kecerdasan musikal. Nih, orang-orang yang suka main musik nih, biasa abang-abang kan suka main gitar gitu kan. Nah, itu bisa jadi kalian punya kecerdasan musikal. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan musikal ini bisa kayak banyak main alat musik, terus juga kalian bisa hafal gitu kan, nada, irama, dan kalau misalnya kalian tahu Charlie Puth gitu kan. Nah, dia ini salah satu orang yang punya kecerdasan musikal. Kayak dari
tahu nggak sih kayak bunyi gelas-gelas yang diapain pakai sendok tuh. Nah, itu bisa diciptain lagu gitu kan sama dia. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan musikal itu bisa kayak gitu. Kalau nggak punya kecerdasan musikal, ada nih kinestetik. Ini biasa abang-abang nih yang suka. Kayak contohnya Fahri tadi. Fahri itu punya kecerdasan kinestetik. Jadi orang-orang yang jago di bidang olahraga yang melibatkan aktivitas fisik itu bisa jadi dia punya kecerdasan kinestetik gitu. Salah satu contohnya kayak Fahri tadi. Nah, setelah tahu nih kan banyak kecerdasan, ternyata kecerdasan tuh nggak cuman logis matematis, nggak cuman cerdas matematika aja, ternyata ada banyak kecerdasan. Nah, mungkin orang-orang yang menganggap remeh orang-orang seperti Fahri atau orang-orang seperti aku karena mereka nggak paham sama ini teori kecerdasan majemuk ini, bahwa ada banyak kecerdasan di dunia ini. Nah, teman-teman, kayak penting banget sih untuk kita mengetahui di kecerdasan mana kita yang lebih unggul. Karena apa? Ya biar kita bisa ngembangin gitu kan. Kayak percuma aja kayak aku tadi ya, aku tuh orangnya bukan kecerdasan logis matematis. Percuma aja kalau misalnya aku menghabiskan waktuku untuk mengembangkan kecerdasan itu, cuman ya udah karena emang basicnya aku nggak di situ, ya buat apa gitu kan, wasting time. Jadi kalian harus tahu kayak kecerdasan mana nih sebenarnya yang aku punya, biar kita itu bisa lebih mengasah lagi gitu kan, biar lebih expert lagi lah gitu. Nah, caranya gimana gitu kan, supaya kita itu bisa tahu kita unggul di yang mana gitu kan, kecerdasan yang mana. Ya bisa dari keseharian kalian, kayak dari contoh-contoh yang udah aku paparkan, atau kalian bisa lebih lanjutnya itu kayak nonton-nonton gitu ya di YouTube atau baca artikel tentang kecerdasan majemuk ini. Jadi kalian bisa lihat kayak ciri-ciri dari 8 kecerdasan itu apa aja gitu kan. Kayak kalau misalnya ada yang mirip-mirip sama kalian, nah itu berarti bisa jadi. Atau biar lebih akurat, kalian bisa coba, ada namanya tes kecerdasan majemuk. Di Google tuh banyak sih, bisa kalian coba. Atau kalau misalnya mau lebih kayak apa ya, lebih akurat lagi lah, bisa konsul sama psikolog atau kayak konsultan lain gitu. Ada kok di USU, di psikologi USU. Nah, dari sini poin yang mau aku bilang adalah bahwa semua orang itu diciptakan Tuhan itu punya kecerdasan masing-masing. Everyone is unique gitu kan. Jadi kalian bukan kalian sih, kita ya. Jadi kita jangan sampai jadi orang-orang yang ngejudge contoh kayak Fahri atau kayak aku tadi ya. Kalau bisa setelah kita tahu tentang ada 8 jenis kecerdasan ini, kita mandang orang-orang tuh kayak ya unik, semua orang tuh cerdas gitu kan, tapi beda porsinya masing-masing dan beda bidang masing-masing gitu kan. Jadi mulai sekarang gitu kan, kalau misalnya kalian punya adik atau misalnya anak-anak nanti gitu, anak-anak. Kalau misalnya kalian ada rencana mau punya anak nanti, ada ya. Ya, kalau bisa jangan terapkan apa yang udah diterapkan sama orang-orang tua kita sebelumnya gitulah. Pokoknya setelah kita mengenal ini, kayak kalau misalnya anak kita nanti atau misalnya adik kita lah, jauh kali nanti ya anak ya. Misalnya adik kita, dianya punya gak jago di logis matematis, tapi dia bisa di musikal, ya kita asah adik kita atau kita asah atau arahkan adik kita tuh ke situ gitu kan. Nah, jadi dari situ mungkin poin yang bisa kita ambil adalah pahami kecerdasan mana yang kita punya, terus dikembangkan, dan juga memandang orang lain unik dan juga punya kecerdasan masing-masing. Oke, sekian dari aku. Selamat siang. Ya.